Halo semuanya, kita akan melanjutkan materi pelajaran kita yaitu ilmu pengetahuan alam tema 13. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan singkat tentang materi yang sudah teman-teman baca di minggu yang lalu, yaitu tentang penyesuaian diri makhluk hidup. Ya, masih dengan saya, Miss Priscilia. Kita akan mulai pelajaran kita pada saat ini. Nah, sebenarnya apa yang akan kita pelajari hari ini itu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya tulis di sini. Kenapa burung memiliki paruh dan sayap? Kenapa juga ikan memiliki sirip? Lalu, pernahkah teman-teman berpikir kenapa cicak bisa berjalan di atas tembok? Ya, pasti coba bayangkan jika ikan mempunyai sayap. Pasti itu bukan ikan ya, tetapi kita menamainya burung. Nah, setiap makhluk hidup, terutama yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang hewan. Nah, hewan itu memiliki banyak sekali ciri-ciri khusus yang mengindikasikan bahwa itu adalah burung, oh itu adalah ikan, dan itu adalah cicak. Jadi setiap hewan itu memiliki keunikannya masing-masing. Baik, selanjutnya. Nah, ini ya, tadi yang saya jelaskan. Jadi, setiap makhluk hidup telah dibekali kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya oleh Tuhan. Jadi, Tuhan itu menciptakan ciptaannya itu bukan sembarangan. Kita diciptakan itu unik gitu kan. Mungkin kita tidak bisa menemukan orang yang sama dengan kita. Begitu juga dengan hewan. Setiap hewan baik tadi yang sudah saya jelaskan tadi ya, ada burung, ada ikan, ada cicak, ada ular, ada badak, banteng, jerapah dan lain sebagainya itu mereka memiliki bentuk tubuh, mereka memiliki keunikan tersendiri itu memang sudah dirancang oleh Tuhan sedemikian rupa supaya apa? Mereka dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi setiap hal ciri-ciri khusus yang hewan-hewan itu punya itu memiliki tujuan tertentu untuk dapat bertahan dalam lingkungannya. Jadi setiap yang diciptakan oleh Tuhan dalam hidup kita itu pasti memiliki maksud dan tujuan. Nah, oke. Jadi tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah yang pertama untuk memahami keunikan hewan, ya. Yang kedua adalah memahami cara penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya. Keunikan hewan nanti apa saja? Nah, kita nanti akan bisa lihat di slide selanjutnya. Yang kita pelajari hari ini adalah ciri makhluk hidup, ya. Ciri makhluk hidup itu berfungsi untuk apa? Yang tadi sudah saya jelaskan, untuk menyesuaikan diri. Nah, kenapa sih hewan-hewan dan manusia itu perlu yang namanya menyesuaikan diri? Karena tujuannya adalah untuk mempertahankan hidup. Jadi salah satu kenapa Tuhan itu ciptakan kita itu unik, ya. Kenapa Tuhan ciptakan hewan-hewan itu unik? Itu salah satunya. Dan ini termasuk tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan hidup. Jadi tanpa keunikan itu mungkin makhluk hidup atau hewan tertentu itu tidak bisa hidup bertahan lama. Seperti itu ya. Nah, penyesuaian dirinya ada 3 yang akan kita pelajari pada video ini, yaitu ada bentuk tubuh, kemudian ada fisiologi atau fungsi tubuh, kemudian yang terakhir adalah penyesuaian tingkah laku. Kita bisa lihat di sini teman-teman ada penjelasannya, yaitu setiap hewan memiliki ciri khususnya masing-masing. Nah, ciri-ciri tersebut tidak lain bertujuan untuk melindungi diri dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Perbedaan ciri khusus hewan disebabkan oleh perbedaan iklim dan keadaan habitatnya. Jadi kita bisa bedakan antara hewan yang ada di padang gurun, hewan yang ada di laut, hewan yang ada di gunung, itu pasti memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Nah, kita bisa lihat di sini, coba tebak. Nah, di sini ada beberapa hewan, ada bunglon, ada cicak, zebra. Ini adalah komodo. Kalau belum pernah lihat komodo ya, itu adalah komodo. Kemudian ada landak, unta, jerapah, dan juga ada siput. Nah, masing-masing dari teman-teman, kalau cuma dilihat saja mungkin kita sudah tahu ya, bahwa ini adalah bunglon. Ciri khasnya apa sih kalau bunglon? Oh, dia memiliki warna yang unik. Jadi warnanya itu bisa menyesuaikan dengan di mana tempat dia bertengger. Kemudian ini ada cicak. Cicak yang tadi kita bahas, dia bisa menempel di dinding, bisa berjalan di dinding tanpa jatuh. Kenapa bisa seperti itu? Gitu kan ya. Terus zebra, ini kan hewan yang sangat unik sekali. Tuhan ciptakan luar biasa ya. Ada hewan yang
berbentuk seperti ini, ya, berwarna seperti itu, hitam dan putih. Itu kan makanya kita di jalan-jalan itu ada zebra cross. Nah, itu terinspirasi dari ciptaan Tuhan, yaitu hewan zebra. Kemudian ada komodo. Kalau kita lihat komodo ini berbeda dengan hewan melata lain, ya. Kita bisa lihat ada buaya, ada ular, tapi komodo ini lain. Dia memiliki kaki 4 yang hampir memiliki tinggi gitu kan. Kemudian dia memiliki lidah yang panjang dan terbelah 2 kalau teman-teman amati dalam gambar itu. Kemudian ada landak yang kita pasti tahu bahwa dia itu memiliki pundak yang berduri. Kemudian unta, dia memiliki punuk seperti itu. Fungsinya apa sih? Nanti kita akan bahas ya. Lalu jerapah yang gak asing lagi juga dengan kita, memiliki leher yang sangat tinggi sekali, dan juga ada siput. Ya, siput ini memiliki rumah yang bisa dibawa kemana-mana. Jadi dia termasuk hewan yang unik gitu kayak. Kemudian yang sudah saya jelaskan tadi, ada 3 penyesuaian hewan yang akan saya bahas satu persatu. Yang pertama adalah morfologi. Morfologi atau penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh yang berlangsung sangat lama untuk kelangsungan hidupnya. Jadi morfologinya adalah yang dapat dilihat dari bentuk tubuhnya. Jadi ini sangat mudah dikenali dan mudah diamati dari tampak luar. Kita lihat di sini, ini tadi kita bahas ya. Walaupun mereka sama-sama unggas, di sini kita lihat ada kakak tua, ada ayam, ada elang, pipit, ada bebek, ada pelatuk. Ini adalah jenis kaki-kaki burung yang disesuaikan dengan habitatnya. Ya, kakak tua ada di pohon, ayam ada di tanah, dan elang ada di udara. Kemudian dia bisa mencakar mangsanya yang ada di daratan. Kemudian ada burung pipit, bebek. Kita lihat bentuk kakinya itu berbeda-beda sesuai dengan tempat tinggalnya. Kemudian bentuk paruh burung-burung ini juga berbeda. Ada burung pipit, burung elang, bebek. Ini memiliki bentuk paruh yang berbeda disesuaikan dengan jenis makanannya. Nah, kalau mau teman-teman bisa pengen lebih lanjut ngerti, silakan baca di modul ya, itu ada banyak sekali penjelasannya. Nah, ini saya jelaskan secara singkat saja. Kemudian ada fisiologi. Fisiologi ini hampir sama dengan morfologi, cuma dalam fisiologi ini kita kaitkan dengan fungsi dari alat tubuh itu sendiri. Jadi kita bisa baca di sini penyesuaian fisiologi, yakni penyesuaian yang mencakup fungsi alat tubuh. Kita bisa tahu ular itu bisa memakan mangsa yang lebih besar dari mulutnya. Kita tahu ada dia bisa makan tikus, dia bisa makan katak dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya melanggar hukum alam. Ular itu bentuknya pipih gitu kan, tapi kenapa dia bisa makan tikus yang gendut? Ya, itu salah satunya karena dia memiliki rahang yang bisa tertarik atau bisa melar ya. Kemudian di sini ada bunglon. Ya, di situ ada bunglon, ada elang, dan juga ada bebek. Kenapa bebek itu bisa berenang mengambang di atas air? Nah, itu adalah salah satu fungsi tubuh dari kakinya yang memiliki selaput-selaput itu ya. Yang terakhir adalah penyesuaian tingkah laku. Nah, ini berdasarkan tingkah laku yang hewan-hewan itu lakukan ketika mereka ada di habitatnya. Contohnya di sini ada mimikri, yaitu perubahan bentuk kulit yang dilakukan oleh bunglon. Kemudian autotomi, yaitu pada cicak, yaitu dia memutuskan ekornya ketika dia hendak tertangkap gitu kan. Lalu hibernasi dan estivasi ini sama, yaitu tidur kalau hibernasi pada musim dingin, kalau estivasi itu pada musim panas. Kemudian ya, selanjutnya terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan langsung kepada saya, dan untuk tugasnya nanti akan saya share di grup. Demikian penjelasan kali ini, selamat belajar.